Bang Andri, tidak bisa. Bang Iwan, ya, dan saya muliakan para pengurus, staf BKM, juga saudara sepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk terus bermunajat melalui majelis ilmu, majelis zikir, yang mana majelis ini majelis yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Sekaligus majelis ini juga dicintai oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan penuh kepada Allah, mudah-mudahan Allah diberi segala apa yang kita lakukan dari mulai azan, qomat, wudu, ya, sampai kita sholat berjamaah maghrib, dilanjut dengan zikir ba'da sholat, ya, kemudian dengan majelis zikir, majelis ilmu yang kita adakan setiap malam Senin. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang memang level tertinggi daripada ilmu itu adalah ridho. Itu level tertinggi. Ya, setelah amal, setelah ikhlas, ya, itu level tertinggi ridho. Ya, otomatis kalau ridho ini berhubungan dengan aspek zohiriyah dan aspek batiniyah. Ya, karena banyak orang yang zohirnya ridho tapi batinnya merengket, batinnya gak ridho. Ya, ada orang juga yang secara zohirnya ngeselin tapi batinnya tulus banget. Nah, untuk kelasnya ridho ini mesti zohir wa batin, sehingga praktek dalam kesehariannya, praktek dalam ubudiyahnya, praktek dalam bermasyarakat itu lazim. Lazim itu gak ada yang aneh. Lazim itu normal, ya, normal seperti biasa. Hubungan dengan keluarga baik, hubungan dengan mertua baik, dengan tetangga baik, dengan rekan sejawat di kantor juga baik, dengan sang pengurus juga baik, dengan jamaah juga baik hubungannya. Ketika hubungan ini baik semuanya, maka di situ baru disebut dengan bahasa ridho. Dan konsekuensi dari ridho itu sendiri, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Anishkurli yardahu lakum, Anishkurli yardahu lakum. Kata Allah wallahi, bahwa seandainya kamu pandai bersyukur, ya, seandainya pandai bersyukur, maka yardahu lakum, Allah akan ridho sama kalian. Jadi yang terpenting sebenarnya kita kalau minta ridho Allah, ketika Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan air, Allah ciptakan tanah, ya, yang kata Allah wal ardo wa wadu'al, wal ardo wa wadu'al bisa, ya. Kemudian khalaqal insan. Ketika Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, itu Allah sudah ridho banget. Kenapa? Karena salah satu tujuan Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, itu untuk insan. Memang Allah siapin untuk kebutuhan manusia.
Jadi bahasa minta ridho Allah itu sebenarnya tekstualnya saja, tekstual. Ya, tekstual kita minta ridho yuk sama Allah, biar Allah ridho sama kita. Justru yang terpenting secara syariat itu, kenapa kita ngelakuin sholat, kenapa kita disuruh zakat, disuruh majelis taklim, disuruh sedekah, disuruh puasa Ramadan, disuruh naik haji, disuruh mementingkan fuqara sakit, disuruh membantu orang susah, disuruh tahajud bangun malam, ya, disuruh baik sama istri, ma'asyaratun bil ma'ruf, disuruh baik sama orang tua, baik sama orang tua, birrul walidain, ya, disuruh takdim sama guru, hormat sama ustaz, hormat sama kiai, hormat sama kuliah nabi, ya, kan disuruh semua itu. Itu hakikatnya Allah sedang menanamkan sifat redho dalam diri kita sebagai insan, sebagai manusia. Karena Allah tahu persis bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh. Orang berkeluh kesah ridho apa enggak itu? Enggak. Allah tahu itu. Allah tahu itu. Makanya dikuatkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Insan, ya, dalam surah Al-Insan itu disebutkan oleh Allah, khuliqal insanu halu'a. Khuliqa diciptakan siapa? Al-insanu manusia. Halu'a dalam keadaan. Karakternya apa halu'a itu? Karakternya itu ya berkeluh kesah, suka melihat kekurangan, suka melihat kecelakaan, suka melihat kesalahan. Itu sifatnya yang Allah ciptakan. Halu'a, berkeluh kesah, rewel, susah diatur. Ya, idza masa'ul khair, idza masa'us syar jazua. Ketika dikasih kesulitan, dikasih kepailitan, dikasih masalah, dikasih problem, ketika Allah uji dengan musibah, ketika Allah timpakan bilahi, ketika Allah berikan kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya, baik secara itu ekonomi atau penyakit atau fitnah atau hinaan, cacian dari orang, itu kan semuanya merupakan musibah, memang ujian dari Allah. Ketika tiban seperti itu, terutama masalah ekonomi, kemiskinan, fakir, ya, kemelaratan, kesulitan dalam ekonomi, keruwetan urusan keluarga, ya, serba jadi masalah dan tanpa ada solusi, itu kan ruwet tuh. Kalau istilah benang tuh berundet, nggak bisa diurai. Yang enak kan begitu berundet masih bisa diurai, nah itu enak tuh. Itu bahasa punya masalah tapi bisa diselesaikan, ada jalan keluar. Nah ketika kondisi seperti itu, watak manusia ini rata-rata itu jazua. Idza masyahu syarr, ketika dikenakan kepada insan apa asyarru, keburukan, ketidaknyamanan, galau, kegelisahan, kegundahan, kerincuan dalam hidup, ketidakstabilan, ya, masalah dari dalam diri ada, istrinya rewel, anaknya nakal, mertuanya sirik, ya kan, tetangganya gibahin dia baik, ngatain dia baik, punya RT juga egonya tinggi, ya kan, punya ustaz doyannya nyuruh doang. Ya kan sekarang banyak kayak gitu. Padahal zaman dulu ustaz tuh nggak ada ceritanya nyuruh. Zaman dulu tuh kiai itu justru meladeni. Makanya disebutnya itu al ulama khodimul ummah. Sama Rasulullah disebutnya gitu. Di samping al ulama kata Allah, kata Rasul warasatul anbiya, tapi
di hadis yang lain, al ulama khodimul ummah. Ulama, kiai, ustaz itu khodimul ummah, pembantunya umat. Dicontohin oleh Rasulullah, nggak nyuruh Rasul, sebatas menghimbau, ya, sebatas menghimbau. Lagi perang Uhud, kalah 2 kali, tetap ketiganya Allah turunkan wahyu suruh berangkat perang lagi. Begitu Nabi bangkit bangun dari mimbarnya pidato bahwa sekarang disuruh perang kembali, sementara sahabat itu menyela, protes, interupsi sama Rasulullah bahwa kita ini tak sebanding, kita cuma 300 sementara kaum Quraisy, kafir Quraisy 3000, sehingga ciut tuh nyali sahabat. Tapi karena Nabi sosok yang nggak nyuruh-nyuruh, sosok yang memang melayani kebutuhan umat, saat itu beliau nggak bisa, ini perintah Allah harus berangkat, nggak kayak gitu Nabi. Nabi begitu berdiri nyampain himbauan bahwa Allah perintahkan untuk berangkat juga, tetap perang juga dengan risiko apapun yang terjadi, ya, dengan mandat dari Jibril. Sahabat semua menolak dengan alasan pasukan kalah banyak, dengan alasan masih capek karena baru kemarin perang, masa perang lagi, persediaannya juga nggak cukup, makannya, senjata juga pada hilang, pada patah, pada rusak. Alasannya macam-macam. Nah, itu halungan, sifatnya berkeluh kesah. Yang dipikirin kekurangan, yang dipikirin itu kelemahan, lupa dengan zat yang maha sempurna, lupa dengan zat yang maha kuasa, yang maha segala-gala. Itu manusia sifat. Begitu ngomongin zohir, lupa tentang keistimewaan atau kekuasaan Allah, itu lupa. Kenapa? Mentok. Bahasa manusia itu mentok. Habis gimana? Selesai tuh. Habis gimana? Duitnya orang ada. Selesai itu. Padahal kalau nggak keluar kata-kata itu, Allah udah siapin tuh. Sayangnya keluar duluan. Akhirnya kenyataannya ya kagak ada beneran. Itu manusia normalnya. Tapi Nabi nggak nyontohin kayak gitu. Nabi yakin betul Allah perintahkan, berarti Allah yang jamin. Itu Nabi. Makanya begitu Nabi diperintahkan untuk tetap berperang di perang Uhud, yang ketiga kali karena 2 kali kalah. Yang ketiga kalinya itu atas perintah Allah langsung. Backingnya malaikat Jibril, otomatis pasukannya juga malaikat Jibril bawa. Makanya Nabi nggak gentar. Oke, kalau Anda semua para sahabat nggak ikut perang bersamaku saat ini, oke, nggak masalah. Saya berangkat sendirian. Oh, itu Nabi tuh, Rasul tuh, pimpinan, komandan. Iya, kenapa nggak nganterin pasukan? Pasukan obat, selesai, beres, nggak masalah. Berangkat Nabi, bangun, bawa senjata, pedang, bawa panah, sendirian, berangkat. Nah, begitu Nabi keluar dari masjid, melihat Nabi sendirian begitu, lah sahabat tengok. Sahabat tengok, Indo kan tega amat gitu kan. Kita udah bisik-bisik sama teman-temannya, udah bisik-bisik. Nah, begitu selesai bisik-bisik, akhirnya ambil suara, ternyata satu persatu Sayyidina Abu Bakar, saya mendampingi Rasulullah, bangun, Umar bangun, Abu Hurairah bangun, semua Khalid bin Walid bangun. Ya, nah itu pemimpin begitu tuh. Namanya ketua begitu. Anggota enggak respon, nggak masalah, nggak usah diribetin. Yang penting ketua jalan. Nanti kalau sudah jalan ilokan kagak ngotak jamaahnya. Gitu, kasarnya begitu, nggak usah kasar ngomong gitu. Ilokan bisa gitu. Udah ketahuan jatuh bangun ketua, ketahuan capek, ketahuan lungsek, jadi ketahuan capeknya. Ini jamaah kagak mikirin jamaah. Nah, ini sosok contoh pemberian Nabi. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah muliakan saja, rela menjadi tameng buat umat. Tameng.
buat menjadi sosok yang bahasanya mungkin kalau dibilang mati duluan, kalau beliau maju di depan. Nah, wasiat beliau ke kita, terutama ke para ulama, itu apa? Al ulama khadimul ummah. Layani umat. Gitu. Nanti kebanyakan sekarang ini justru minta dilayani. Apa perlu disiapin. Ya, udah sekelas Ki Hasyim Asy'ari, ulama besar, Hadratus Syekh itu hafal kutubus sittah. Ya, hafal Bukhari, hafal Muslim, ya, hafal Sunan Abu Dawud, hafal Sunan Tirmidzi, hafal Sunan Ibnu Hakim, hafal Sunan Ibnu Majah. Nah, kalau satu kitab ini, ya, kandungan isinya itu ada 3.300 hadis kali 6. Berapa hadis tuh yang dihafalin? Banyak. Nah, makanya di zaman itu sedunia yang dapat gelar Hadratus Syekh itu cuma 2. Satu orang Kediri, ya, satu orang Jombang, yaitu Ki Hasyim Asy'ari, satunya orang Persia, Hadratus Syekh Al-Adnan Al-Halawi, orang Persia. Sama dia hafal kutubus sittah. Jadi kitab habis 6 kitab, induk semua, kitab semua apa? Jadi indukan kitab, Bukhari kan induk tuh, Muslim induk. Ya, jadi pusatnya hadis, ilmu hadis di situ pusatnya. Jadi itu dihafal semua. Itu aja, itu selama hidup beliau nggak pernah nyuruh ke santrinya yang berbuat. Beliau selalu nyantengin bawa sendalnya sendiri, kemana-mana naik kuda sendiri, ya, nyangkul di sawahnya sendiri, panen sendiri, sampai umurnya sepuh masih tanam padi. Bahasa sekarang masih usaha, masih mau santri udah ribu, ilmu sudah sampai langit ketujuh. Enggak nunjuk ke santri, enggak. Tetap ke kebun, tetap nanam padi, sampai ditanya sama santri yang paling sepuh, ya, Ki Sulaiman, ditanya beliau, terus saya, antum ulama nama besar, terkenal langit dan bumi, ilmu setinggi langit, kenapa sih masih mau tani? Gitu, emang masih kurang? Beliau menjawab apa? Beliau menjawab, saya bukan masalah kurang tidak kurang. Justru satu, saya punya kewajiban ngasih nafkah keluarga dari keringat saya. Kedua, saya masih ingin membesarkan pesantren dari keringat saya ini. Yang ketiga, saya pengen ngasih makan mereka itu, karena Nabi saya nyontoinnya begitu. Jadi gak cuma juru ngaji doang, ngasih makan orang. Contoh nabinya gak begitu. Nabi itu ngajak ngaji iya, nyiapin kopi nyiapin kebuli juga tiap hari. Karena di Madinah Nabawi, di Madinah saat Rasulullah jadi seorang pelopor pembaharuan di Madinah saat itu Nabi itu memiliki tugas, salah satunya adalah ngasih makan, ngasih jaminan kesehatan, ya, kepada 3 kelompok. Yang pertama disebutnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini orang-orang yang disebut oleh Rasulullah dan kerjaannya itu wirid, ibadah, berdoa, ngaji, zikir. Itu Ahlus Suffah. Ya, ahli tasawuf disebutnya Ahlus Suffah. Kalau tasawuf itu nama ilmu. Nah, kalau pengamalnya, pengikutnya, penganutnya, pengamalnya, pelaksana dari ilmu tasawuf itu disebut Ahlus Suffah. Nah, yang kedua ada kelompok Ahlul Kuffah. Ahlul Kuffah ini imigran.
imigran dari Afrika, ada tanah namanya tanah Kufah. Imigran dari Kufah yang diusir oleh orang asli pribumi sana, diusir keluar sampai ke Madinah dan akhirnya masuk Islam. Nah, sehubungan mereka itu pendatang, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, sebatang kara, gitu. Nah, ditampung sama Rasul di masjid, ditampung di Nabawi. Dan itu bukan cuma puluhan, ratusan. Disebutnya Ahlul Kufah. Dikasih makan tiap hari sama Rasulullah. Yang penting mau membackup perjuangan kaum muslimin. Yang lama-lama masuk ke kelasnya disebut dengan kelas kaum muhajirin. Kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah ya dari negaranya yang kurang bagus buat perkembangan ekonomi, peradaban, pindah ke negara yang memang Madinah itu awal mula peradaban ada. Namanya muhajirin. Nah, kalau Ansor itu pribumi Madinah asli, itu Ansor. Karena Ansor inilah yang menyediakan rumah buat Rasulullah, menyediakan makan buat para sahabat yang datang dari Mekah, ya, menyambut kedatangan Rasulullah dan membantu perjuangan daripada Rasulullah itu Ansor. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya Ahlul Kufah, Ahlul Khuffah. Ahlul Khuffah itu adalah orang yang memang sebatang kara, gelandangan kalau bahasa Indonesia. Gelandangan, ya, termasuk yatama, termasuk du'afa, fuqara, masakin di situ ditampung oleh Rasulullah di masjid untuk apa? Untuk menjadi bagian dari syiar agama Islam. Ya, nah ini contoh dari Rasulullah. Contoh Rasulullah nggak jadi ulama, minimal jadi pengikut Nabi, jadi umat Nabi yang mencintai ulama, minimal itu. Mencintai ulama itu dari sisi apanya? Mencintai ulama itu dengan cara berusaha mengamalkan rutinitas, kebiasaan, amalia-amalia ulama yang sudah ditanamkan dari zaman dulu. Merawatnya, itu namanya cinta sama ulama. Ya. Nah, ulama ini pokok kewajibannya adalah melayani umat. Itu kewajiban yang paling krusial, paling inti. Ya. Ini melayani kebutuhan umat. Umat butuhnya apa? Umat maunya apa? Itu disiapin oleh ulama sesuai kemampuan ulama tersebut. Oleh karenanya, ketika kita minta ridhonya Allah, justru yang paling berkesan, yang paling penting, yang paling hakikatnya adalah kita mesti duluan ridho sama ketentuan Allah. Itu yang penting. Karena memang manusia itu diciptakan kondisinya dalam keadaan berkeluh kesah. Secara umum tidak ridho secara umum. Ya, makanya ketika kita sholat, ketika kita hadir majelis ilmu, ketika kita jadi ma'isyah, jadi nafkah buat anak istri, ketika kita berbuat baik sama keluarga dan tetangga kerabat dan ditolak, maka berusahalah ridho akan melaksanakan itu dengan ridho, berusaha supaya apa? Supaya kita tidak termasuk yang halu'an, tidak termasuk yang kata Allah berkeluh kesah tadi. Ya. Nah, ketika dikasih kesulitan, maka yang ada itu halu'an, jazu'ah, rese. Ya. Dikasih kesulitan rese. Padahal Allah ngasih kesulitan ekonomi, Allah ngasih kesulitan didik anak, Allah kasih kesulitan ujian istrinya ngelawan mulu, Allah kasih kesulitan ketika berdampingan dengan tetangga yang agak baik, Allah kasih kesulitan dalam ngurus musola, Allah kasih kesulitan untuk ngelakuin amal ibadah apapun kok kayaknya susah bener. Nah, tujuan Allah kasih kesulitan itu salah satunya adalah Allah pengen ngangkat derajat kita
ketika kita sabar dalam melaksanakan itu. Kalau kita orang yang memang sudah ahli ibadah, betul ibadahnya, sholatnya rajin, ahlinya rajin, masih susah baik, itu hakikatnya Allah pengen angkat derajat kita. Kapan? Ntar di akhirat. Dan itu hak disampaikan oleh Allah. Ya, disampaikan oleh Allah itu apa? Ya, bahwa al-mu'min itu ya wa yamhaqul kafir. Ya, orang mukmin itu disiapin 2 kado oleh Allah. Kadonya 2. Apa itu? Ketika dia ahli ibadah, tapi masih kesulitan, masih ada musibah, masih dikasih kesempitan ekonomi, masih dikasih kesulitan dalam hidup, tapi dia ahli ibadah. Maka kata Ibnu Abbas menjelaskan dalam hadisnya bahwa tujuan Allah masih kesulitan saat kita ibadah itu, saat kita baik-baik saja kok dikasih musibah, itu yarfa'illahu darajatan. Allah lagi ngangkat derajat. Nah, ketika kita nggak ahli ibadah, kok kena musibah, sulit ekonomi, ya, ibadahnya biasa-biasa aja, tidak ahli. Selagi kita mukmin, selagi kita iman kepada Allah, maka kesulitan itu untuk apa? Untuk menghilangkan dosanya, melebur dosanya. Kenapa? Karena mungkin kita iman, tapi ahli maksiat, makanya ibadahnya itu berat. Ibadahnya itu enggak ringan, ibadahnya males. Nah, efek dari kemaksiatan, efek dari dosa itu timbulnya kemana? Sholatnya males, jamaahnya males, ngaji males, bangun malam males, sholat sunnah males, sedekah berat. Ya, itu efek dari apa? Efek dari ad-dammu ala dambi. Efek dari numpuk satu dosa ditumpuk dengan dosa yang lain. Karena numpuk lama-lama jadi banyak. Nah, kebanyakan dosa itulah yang membuat sempit. Ya, sempit apa? Sempit ekonomi. Rezekinya jadi pailing. Ya, gitu. Semua serba sulit. Itu masalah pertama adalah dosa. Tapi walaupun kondisi kayak gitu, asal dia beriman sama Allah, arti iman itu, ya, dia tetap sholat, dia tetap ngaji, dia tetap baca Quran, dia tetap berbuat baik kepada keluarga walaupun nggak bisa ngasih, tapi tetap baik. Tetap sama tetangga juga koneksinya bagus, sama teman juga bagus, ya, walaupun dia nggak ahli banget dalam urusan ibadah. Kesulitan itu kemudian dia syukuri, ya, dia syukuri, maka tujuan Allah ngasih kesulitan itu, Allah sudah menghapuskan dosa-dosa. Nah, makanya ketika iman ada di dada, itu sifat-sifat halwa akan pergi. Jadi ketika datang syar, datang keburukan, itu bukan ngeluh, bukan berkeluh kesah, bukan nyalain orang, apalagi nyalain Allah. Ketika iman ada di dada, maka saat itu kita akan terbebas daripada sifat yang dibenci sama Allah kayak tadi itu. Dan yang paling kelihatan adalah sifat syukurnya lebih kelihatan dibanding berkeluh kesah. Itu berarti ada iman dalam dada kita. Ya, kenapa? Karena biar bagaimanapun, sesulit apapun, kita masih bisa bernafas, masih bisa bangun, bisa ruku, masih bisa sujud. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi, urusannya banyak, sibuknya luar biasa, anaknya pinter-pinter, istrinya juga keren-keren, koneksinya juga keren-keren, tapi nggak sanggup untuk melakukan sujud, nggak sanggup buat ruku, boro-boro berjamaah,
berjamaah di musola. Padahal nanti di yaumul mizan, ya di yaumul hisab itu dijelasin sama Allah, ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Selama kita hidup di dunia ini, itu sebenarnya gak ada yang pintar, gak ada yang ngerti, gak ada yang tahu. Karena pada kenyataannya kita ini boro-boro tahu, ya, caranya tidur kayak apa kita nggak tahu, ya, caranya bangun dari tidur aja kita tidak tahu. Kenapa? Karena tahu-tahu tidur, tahu-tahu bangun. Ada yang tahu caranya bangun? Jantung duluan, atau mungkin hidungnya duluan kembang kempis, atau tangannya duluan yang gerak, kan nggak ada yang tahu. Tahu-tahu sudah bangun. Jadi semua manusia di dunia ini selama dia masih hidup, kata Allah, la ta'lamun summa kalla la ta'lamun. Nggak ada yang tahu, karena semuanya itu tahu-tahu. Gitu. Dari mulai kita lahir ya tahu-tahu sudah lahir, ya, udah bisa jalan tahu-tahu bisa jalan, ya, bisa lari tahu-tahu bisa lari. Sekolah SD tahu-tahu sudah SD aja, SMP juga tahu-tahu SMP. Nggak pernah kita tahu caranya manjangin tulang punggung anak kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu badannya tinggi, kita nggak tahu caranya manjangin tulang betis anak kita, pernah tahu caranya? Nggak pernah tahu. Tahu-tahu betisnya panjang kan gitu. Tahu-tahu udah kuliah, tahu-tahu udah punya calon istri, tahu-tahu mantu. Ya kita nggak pernah tahu. Hidup ini kita cuma bekerja tahu-tahu hidup. Nanti begitu masuk ke alam kubur, kata Allah juga sama, tahu-tahu udah di kuburan. Karena orang sakaratul maut itu hilang kesadaran, kayak orang tidur. Begitu oleh Allah dibangunkan setelah langkah yang nganterin itu 7 langkah ninggalin kita, itu Allah masukin lagi ruh kita ke dalam jasad, masuk lagi. Begitu roh kita masuk ke dalam jasad kita, itu langsung dipanggil sama Allah dan bangun, duduk. Setelah duduk, itu baru sadar bahwa sudah meninggal. Itu disebut tahu-tahu udah di kuburan. Gak lama kemudian tahu-tahu datang malaikat, 2 malaikat yang bakalan nanyain sama kita, gitu. Semua urusan di dunia ini gak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu itu bukan tahu, tapi sok tahu. Karena gak usah urusan bikin gedung, urusan bagusin pelebaran jalan, urusan adanya perumahan, urusan besok mau ada hujan atau tidak. Urusan ini sejam ke depan kita masih bernapas apa enggak, ada yang tahu enggak? Gak ada yang tahu. Gitu loh ya. Nah ini disebut kata Allah, kalla sayalamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kondisi orang hidup itu sebenarnya gak ada yang tahu. Makanya jarang yang sadar. Rata-rata itu gak sadar manusia selama hidup di dunia. Ya, gak sadar. Bukti yang paling gampang, ya. Kalau nanya sama orang umum, orang awam nih, duit sama jamaah, sholat berjamaah, pentingan mana? Ini orang umum nih. Jawabannya pasti pentingan duit. Pasti itu jawabannya. Ya. Mobil Ferrari sama sujud. Ferrari. Itu normal dan itu umum, semua orang mikirnya begitu. Kenapa? Karena masih hidup di
di dunia. Beda kalau sudah nanti summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Setelah dibangkitkan dari kubur baru nyaho, Pak. Bahwa Ferrari sekeren apapun itu tidak bisa mengalahkan istimewanya sujud. Kenapa? Kagak ditanya di sono Ferrari-nya berapa. Begitu ditanya, kira penting apa kagak kira-kira? Kagak penting, kagak ditanya. Jadi yang penting yang ditanyain apa yang kagak ditanyain? Yang penting nih, sesuatu itu jadi penting ketika ditanya atau ketika tidak ditanyain. Ketika ditanyain itu berarti yang ditanya itu hal yang penting. Contoh ngelamar kerja ditanya ijazah, berarti ijazah penting apa kagak? Penting. Walaupun saat sekolah boro-boro mikirin ijazah. Yang penting berangkat sekolah kan. Nanti 3 tahun kemudian baru menerima ijazah. Mikirin aja orang. Tapi di saat tertentu itu sangat penting. Begitu juga sujud, begitu juga sholat, begitu juga ngaji. Nih kayak gini nih, kayak Ustazil, kayak gini ngaji. Ini kalau secara orang awam nggak penting di dunia, itu nggak penting. Kenapa? Sama baik ya ngaji ya begono, nggak ngaji juga begono. Nggak ada bedanya. Tapi suatu saat kata Allah, ya suatu saat latarawunnal jahim. Begitu ngeliat malaikatnya ini ngeluarin api, ya gara-gara nggak sujud, nggak punya ijazah. Sujud itu ijazah stempel. Ya makanya asar sujud asar itu stempel. Tanda bukti bahwa ini sah. Gitu. Disebutnya asaris sujud. Itu langsung dikeluarin api buat ngebakar si ahli kubur tadi. Dan api itu bukan dari kawah gunung Cermai, gunung berapi, bukan. Itu api langsung dari jahim diambil, dibawa sama malaikat, ditaruh di kuburan itu. Dari neraka jahim, latarawunnal jahim. Begitu melihat api yang di neraka jahim, baru sadar. Latarawunnal itu sadar. Sayangnya sadarnya sudah terlambat. Baru pinter tuh. Sayangnya begitu pinter, begitu sadar, di depannya sudah ada neraka jahim. Neraka itu api, bahasa kita api, bahasa Arabnya nar atau neraka. Bahasa Indonesia neraka, bahasa Arabnya nar, bahasa kitanya api. Latarawunnal jahim. Sayangnya begitu pinter, begitu sadar, begitu tahu, sudah di depan neraka. Saat itu bergunakah harta yang banyak? Bergunakah istri yang cantik? Bergunakah anak yang doktor, profesor dan sebagainya? Gak ada gunanya. Kenapa? Kagak ditanyain. Ditanyain apa? Yang ditanyain sudah setelah Allah Rasulnya. Setelah Rasul saudaranya siapa? Saudara kitabnya apa? Setelah kitab ditanya terakhir itu apa? Sholat apa orang? Begitu. Makanya disebut oleh Nabi awal yahasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali tanya sama Allah nanti di yaumul hisab itu bukan anak, bukan mobil, bukan harta, bukan istri, bukan keluarga, bukan kerabat, pangkat jabatan, bukan. Tapi yang ditanya sama Allah yang pertama kali adalah sholat. Dan inti di sholat itu adalah sujud. Makanya kalau secara fikih sujud itu 7 perangkatnya. Perangkat sujud itu 7 secara fikih. 1 kening, 1 nih. 2 telapak tangan, ini 2 3. 1 2 3. Ya. 4 5-nya lutut. 2 apa 1 lututnya? 2 4 5. Nah yang 6 7-nya itu jari-jari kaki.
Jadi terus nempel semua. Kening harus nempel, ini nempel, lutut nempel, dua jari-jari kaki juga harus nempel. Ketika ada satu yang ngangkang, nggak nempel ke lantai, nggak nempel ke sajadah, itu nggak sah sujud. Sujud nggak sah, sholatnya kagak sah. Itu bicara fikih. Ya. Nah, ilmu muamalah, ilmu tasawuf, ilmu sufi itu sujud sah, nggak cuma 7. Tidak cuma 7, bisa sah sujudnya. Kalau fikih 7 tadi asal dua kaki nempel, walaupun nggak neken gitu, asal nempel aja. Lututnya nempel, dua telapak tangan nempel, nggak begini. Kalau begini nggak sah. Karena ini yang ditempelin telapaknya, bukan ininya. Ya, telapak ditempelin nih. Nah, terus ini harus nempel nih. Kalau sampai ketutupan begini, ini nggak nempel berarti. Ini nggak sah. Makanya mesti dikebelakangin. Tuh, kalau sholat. Ntar habis sholat dikedepanin lagi. Ya, tambah gampang maksudnya. Nah, kalau pas sholat ini belakangin, rambut nggak boleh ke depan. Kalau lagi nggak sholat, bebas. Kalau rambutnya kemana-mana juga boleh. Tapi begitu sholat, bersihin itu rambutnya, dikening, jangan sampai ada yang ngalangi. Hatta satu lembar aja, itu nggak sah. Satu lembar nih, ngawer, ngalangin. Kenapa? Karena rambut ini ikut gerak ketika kita bergerak. Makanya mesti dibuka, buka syafatan. Kening nempel, dua telapak tangan nempel, lutut dua nempel, jari kaki juga nempel. Baru sujudnya sah. Secara ilmu fikih, ilmu tasawuf itu 8 harus ada. Apa? Yang 7 ini dipakai. Kening nempel, telapak tangan lutut dua-duanya jari kaki juga nempel. Nah, yang ke-8 apa? Hatinya. Hatinya harus ikut. Kenapa? Karena hati itu bicaranya iman. Sujud kayak apa khusyuknya, lamanya kayak apa, kalau hatinya nggak bisa menghadirkan Allah, nggak jadi sujud kayak gitu. Dan itu nggak dinilai, nggak masuk nilai. Bisa jadi kualifikasinya nggak kena, nggak diterima. Ya, kenapa? Karena bicaranya latarabun nal jahid. Neraka jahid itu butuh iman kan? Surga juga butuh iman. Ya, butuh keyakinan penuh, mantap. Nah, oleh karenanya ketika sujud secara tasawuf sudah 7 anggotanya sujud di bawah, hatinya juga ada imannya supaya tidak halu. Bahasa anak sekarang halu, bahasa Qur'annya ngayal kemana-mana itu halu. Padahal mah kerjaan cuman markir kendaraan, tapi halunya pengen istrinya cakep, ya bajunya keren-keren, anaknya sekolah di Hampa, pengennya rumahnya 3 ada kolam renangnya, padahal tukang kuli nungguin parkiran, itu halu namanya, dan itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang sujud ini butuh hati yang seperti apa? Hati yang ada iman. Karena iman ini yang akan mengeluarkan sifat rasa syukur. Orang nggak punya iman, susah diajak bersyukur. Susah. Kenapa? Karena dia nggak yakin bahwa nafas yang keluar masuk ini adalah pemberian Allah. Dia nggak yakin. Darah yang mengalir di tubuhnya juga tidak yakin ini ada yang urus. Dia nggak yakin bahwa besok pagi itu dia masih hidup atau sudah meninggal. Dia nggak yakin itu. Yang dia kejar, yang dia pikirin adalah selain itu, selain nafas, selain darah, selain hidup dan mati, selain umur, juga dipikirin. Kenapa? Imannya orang ada. Makanya susah orang nggak beriman diajak bersyukur, susah. Kalaupun ngomongnya, ya saya bersyukuran dan alhamdulillah, itu di bibir doang biasanya. Begitu diajak sujud, orang mau.
tidak berjamaah, apalagi jamaah. Sujud dewek di rumah aja orang. Kenapa imannya orang ada? Makanya sujud itu akan ada, pahalanya akan komplit sempurna ketika sujudnya di bawah secara fikihnya dan dikuatkan dengan iman. Lakunnal jahil. Ya. Nah, makanya di sini dibutuhkan ridho. Karena di dalam syukur itu ada ridho. Ya, di dalam syukur itu ada ridho. Kenapa nggak ridho? Kagak bersyukur. Itu gampangnya. Kenapa sih lu rewel amat? Iya kagak ada syukurnya, makanya rewel jadinya gitu. Dikasih kecil, mintanya yang gede, dikasih yang gede, kagak gedean. Itu namanya kagak bersyukur. Makanya jadinya rewel. Ya, dikasih recehan katanya recehan, diri cepean agak ada kembaliannya. Ya kan manusia begitu kelakuannya. Ya kagak ada syukurnya. Dikasih yang keras katanya keras, lembek katanya ini lontong apa? Itu gitu dikatain malah gitu ya. Dibahiin, dicurigain, orang baik dicurigain, jelek dikatain. Gitu kan? Itu manusia. Kenapa? Karena tidak pandai bersyukur. Kenapa nggak bersyukur? Karena tidak ada Kenapa nggak ada imannya? Sujud ada orang. Gitu. Jadi tanda imannya matang itu sujudnya mantap. Sujud yang mantap itu tanda syukurnya banyak. Oleh karenanya yang berharga di akhirat nanti adalah sujud. Selain dari itu nggak ada harganya sama sekali. Makanya sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lit-ta'ifina wa ruka'is sujud. Orang-orang yang kerjanya tawaf, kemudian demen ruku dan berlama-lama dalam rukunya, juga demen sujud, berlama-lama dalam sujudnya. Itulah orang-orang yang as-sabiri, orang-orang yang sabar. Ketika sabar sudah ada, maka syukurnya banyak. Makanya ada kaul ulama, kalau sudah sabar, terus habis kesabaran. Ini kalau ulama, habis kesabarannya, maka bersyukur. Sabar kan berat tuh. Berat kan sabar ya? Iya, sabar, sabar lagi. Mentoknya apa ya? Kadang-kadang mentoknya sabar kan ada batasnya. Nah, batas kesabaran itu apa? Syukur. Jadi nggak ada dosa nanti. Tapi kalau udah gua sabar ada batasnya, terus gak bersyukur, jadinya kufur, ada dosa. Dan jadi kalau sudah tidak mampu bersabar, maka bersyukurlah. Ya, gua nggak sabar jadi orang miskin, ya udah syukuri. Karena biar bagaimana miskinnya Anda, tetap masih bersyukur. Kenapa? Karena badannya sehat. Itu namanya syukur. Kalau udah gak sabar dengan kesulitan hidup, syukuri, karena pasti ada kemudahan yang lain. Nah, gak adanya kemudahan setelah kesulitan itu karena tidak disyukur, sehingga tidak ada kemudahan. Oleh karenanya termasuk fadilah daripada fakir pada fuqara itu adalah wa idza massahul khair manu'a. Ya. Ketika dikasih harta, dikasih derajat, pangkat jabatan, dikasih enak hidupnya, biasanya itu manusia itu manu'a. Macam-macam. Yang tadinya pakai sendal jepit biasa aja, kadang-kadang pakai sepatu. Padahal cuma jalan pagi doang. Yang tadinya makannya Indomie, ya, masak sendiri. Begitu duitnya banyak, GoFood, nggak mau masak mie lagi. Yang tadinya nongkrong di warteg, nongkrong di warung tetangga sebelah, begitu duitnya banyak, kagak nongkrongnya di mall, di Transmart. Agak mulai nongkrong ngopi di sebelah rumah, nggak mau. Yang tadinya mau siang malam bareng sama tetangganya, ngerumpi bareng.
begitu dikasih kaya, duit banyak, ruginya beda lagi, nggak aman tangga. Pejabat, udah maka nggak kenal, itu namanya manual. Nah ketika manual itu bahaya, maka solusinya apa? Maka jadilah orang yang tetap fakir dalam keimanan. Fakir dalam keimanan. Fakir dalam keimanan itu apa? Merasa butuh akan bantuan orang lain, butuh akan pertolongan saudara, butuh akan ridhonya orang lain, terutama butuh akan hidayahnya Allah. Ketika masih ada fakir dalam iman, dalam hati, maka mulia hidup kita. Jadi maksud fakir yang dicintai Rasulullah, adalah fakir yang betul-betul rukunya itu karena butuh sama pertolongan Allah, sujudnya itu karena butuh sama hidayahnya Allah, sedekahnya itu karena butuh akan ampunannya Allah, berjamaahnya juga itu karena butuh rahmatnya Allah, ngajinya karena butuh maghfirahnya Allah. Karena ngaji begini ini bukan pahala tok, yang lebih gede dengan ngaji begini adalah ampunan. Makanya 1 jam ngaji itu sama seperti menghapus dosa selama 1 tahun. Nah itu salah satu fadilahnya kita mengkaji ilmunya Allah, majelis ilmu, zikir, dan majelis yang baik lain. Oleh karena itu ya kita kaji ilmu hati saat ini dengan bahasa tasawuf, bahasa sufi, yang mana saat kita di dunia ini memang boleh kita semua kita pentingkan. Harta penting, keluarga penting, ya, ujian penting, boleh. Tapi jangan lupa bahwa yang terpenting di antara yang penting itu adalah ibadah, adalah keridhaan Allah, adalah sujud kita. Karena dunia ini tidak akan ada artinya tanpa adanya asaris sujud. Tanpa sujud kita tidak akan bermakna, tidak ada bisa mewarnai kehidupan dunia ini dengan arti yang bermakna yang baik kalau kita tidak bersujud kepada Allah. Sujud menandakan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya fasjud waqtarib. Ya. Fasjud waqtarib. Setelah kamu sujud, maka saat itu sedang dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan ampunan Allah, dekat dengan ridhonya Allah, dekat dengan keselamatan Allah, dekat dengan surganya Allah. Fakari. Makanya yang paling istimewa dalam hidup ini adalah sujud. Bersyukur kepada Allah kita masih ditentukan sampai detik ini, sampai hari ini, ya, masih digolongkan oleh Allah yang ahli sujud, ahli majlis, ahli ibadah, ya, meminta kepada Allah. Allah jaga terus, ya, Allah berikan terus hidayah kepada kita sehingga sampai akhir hayat kita nanti dalam keadaan tetap beriman kepada Allah, tetap melakukan sujud, tetap majlis taklim, tetap memakmurkan mushola, makmurkan masyarakat, mengumandangkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, ya, tetap mengumandangkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu yang disampaikan sebagai makhluk yang dhaif, tentunya tidak pantas ketika kita tidak memintakan ridho kepada Allah, dan lebih tidak pantas lagi ketika kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Itu lebih gak pantas lagi. Minta ridho aja gak pantas. Kenapa? Karena hakikatnya Allah sudah ridho sama kita. Lebih gak pantas lagi kita tidak ridho sama ketentuan Allah yang bikin kita aja ridho banget. Bagaimana mungkin kita yang diciptakan, yang disiapin, yang dicukupin kebutuhannya, yang dijamin kehidupannya oleh Allah, kok gak ridho dengan ketentuan Allah? Itu apa? Salah satunya sholat, itu ketentuan Allah.
salah satunya hadir majelis ilmu, salah satunya keluarin zakat, puasa Ramadan, keluarin sedekah, infak jariyah, ya, berbuat baik sama keluarga, berbuat baik sama tetangga, melayani mertua, berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya. Ketika itu gak ridho, itu yang tidak pantas-pantasnya sekali, ya. Jadi mulai sekarang yuk kita niatkan bismillah, ya, jangan cuma minta ridho Allah, ya, karena itu sudah dapat, sudah ada dan Allah sudah ridho sama kita. Mulai sekarang yuk kita belajar ridho dengan ketentuan Allah. Bagaimana caranya? Pandailah bersyukur. Dengan bersyukur, insya Allah Allah ridho sama kita dan kita pun ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa kita dapatkan menjadi bekal untuk ibadah kita terutama, ya. Karena jangan sampai ibadah kita itu juga tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sayang, ya, syukur-syukur ibadah kita bisa menjadikan sababiahnya sehingga orang lain yang seiman seagama bisa tergerak untuk ikut beribadah dengan kita, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tanpa kita dakwah, tanpa kita ceramah, tanpa kita pakai hadis, pakai dalil, tapi dengan ketawaduan, dengan kekhusyuan kita menyembah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, terutama anak cucu, terutama keluarga besar, ya, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap di jalan yang Allah ridhoi, yaitu tetap sujud kepada Allah, tetap mengagungkan Allah, dan yang paling penting adalah mentauhidkan iman dalam dada mereka dengan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dan kekurangan-kekurangannya. Terima kasih perhatian dan juga waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan yang baik itu datang dari Allah, yang benar datang dari Allah, yang salah, yang luput, yang lalai itu dari saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan al-fakir senantiasa Allah jaga dalam keadaan iman, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan ridho, dalam keadaan fakir. Fakir apa? Fakir akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh perlindungan dari Allah, butuh penyelamatan dari Allah, butuh anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyakirin ala naimin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu. Kami bagi diri wa lakum sultani. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wa la masyaqqa wa la ghairin wa la nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa likulli sabqana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana صغارا. نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في شكرات الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار ونجاة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.